dengar suara saya? Sudah Selamat bisa, malam, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oh, saya udah nanya. Iya, karena dipakai. Ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman, baik yang offline maupun yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Maaf terlambat, soalnya di Malang lagi hujan dan macetnya luar biasa ya. Mulai keluar rumah tadi di Sulfat sampai di Blimbing itu nggak karuan macetnya. Oke, baik teman-teman. Minggu lalu jamnya kosong ya. Jadi mulai minggu ini kita akan melanjutkan materi pertemuan 5 dan 6 sehingga nanti mengakibatkan saat UAS ya, itu UASnya kita tidak di kelas melainkan online. Ya, jadi nanti di hari terakhir pertemuan kita di hari Jumat waktunya UAS, setelah saya menerangkan materi, teman-teman langsung UAS dan waktunya kurang lebihnya seminggu. Ya, jadi UASnya di take home aja, dibawa pulang gitu ya. Sebenarnya saya sih tidak kepingin nukerin ya, karena saya yakin teman-teman dikasih materi juga bisa belajar sendiri, tapi ternyata dari BAA tidak diperbolehkan, jadi harus diganti kelasnya. Oke, makanya dari 7 kali pertemuan kita akan upayakan tidak ada yang kosong, cuman itu jadi mau tidak mau ngambil UASnya di terakhir. Mudah-mudahan kurang 4 kali pertemuan ya berarti ya. 4 atau 3? 3 ya? 3 atau 4 kali pertemuan. Kurang 3 kali pertemuan, mudah-mudahan saya nggak sakit ya, karena kalau kayak gitu nggak tahu nanti gantinya ya apa ya, hanya Tuhan yang tahu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan seputar prosedur perkuliahan kita dari minggu ini sampai UAS? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke kerangka kerja manajemen risiko. Masih ingat bacanya dari mana? Bacanya dari mana? Integrasi, Bu. Integrasi, betul sekali. Berdasarkan prinsip yang kemarin sudah kita pelajari dan kita bikin singkatan jembatan keledainya. Yang ini juga harus dibikin singkatan jembatan keledainya ya. Integrasi, desain, implementasi, evaluasi, perbaikan. Kita singkat saja yang gampang IDIEP. Ya, bukan idiot ya. IDIEP ya. Integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Sama seperti yang kemarin prinsip manajemen risiko. Masih ingat sumbernya prinsip dan manajemen risiko apa, Rek? Terintegritas. Ayo. Dari integrasi itu membacanya. Tapi sumbernya yang di tengah ini loh. Kalau ini kan kepemimpinan dan komitmen. Kalau prinsip kemarin apa? Penciptaan dan perkembangan nilai, Bu. Ciptaan dan perlindungan nilai. Dan perkembangan ya. Perlindungan Iya, nilai. perlindungan nilai, Bu. Nah, jangan dilupain ya. Kalau yang kemarin singkatannya apa? Kita bikin jembatan keledainya. TT, Dindi, terus Infaper. Kalau yang ini idiom, ya. Pokoknya mirip-mirip idiom gitu loh ya. Tapi 2 kalimat terakhirnya diganti jadi idiom. Sama singkatan dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Yang prinsip sama yang kerangka kerja itu bisa dihafalkan pakai jembatan keledai. Tapi nanti begitu masuk ke proses, teman-teman harus ingat bagannya. Ya, karena itu agak susah untuk dibikin jembatan keledainya karena dia bagannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagannya, jadi harus dihafalkan satu-satu letaknya. Kalau ini disuruh gambar pasti udah bisa.
Pokoknya bagian sumbunya kepemimpinan dan komitmen, lalu dari integrasi ke kanan sama seperti prinsip singkatannya IDF. Oke, kita masuk ke kepemimpinan dan komitmen. Silakan dibaca kepemimpinan dan komitmen artinya seperti apa? Salah satu silakan dibaca. Ada antuk. Yuk. Ini loh bocornya. Manajemen puncak. Manajemen puncak dan badan pengawas. Kalau melakukan sebaiknya kapasitas manajemen risiko terintegrasi pada semua aktivitas organisasi dan sebaiknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan satu, menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja. Dua, menerbitkan pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan, rencana, atau arah tindakan manajemen risiko, memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk pengelolaan risiko, menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang diperlukan di dalam organisasi. Oke, artinya manajemen risiko yang di kerangka kerja, kepemimpinan dan komitmen ini artinya seperti apa? Pemimpin, ya, berarti atasanmu harus punya komitmen terhadap implementasi manajemen risiko. Kalau tidak punya kesadaran pemimpinnya terhadap manajemen risiko, artinya manajemen risiko tidak bisa dilaksanakan di suatu perusahaan. Tapi itu memang terserah mereka gitu ya. Jadi tidak ada aturan atau sanksi yang kalau nggak kena manajemen risiko, nggak mengimplementasikan manajemen risiko akan dipenjara gitu. Memang nggak ada ya. Namun setidaknya kita balik lagi ke prinsip manajemen risiko, penciptaan dan perlindungan nilai. Artinya perusahaan yang menerapkan manajemen risiko pasti punya kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang belum menerapkan manajemen risiko. Lalu kita masuk ke integrasi. Nah, integrasi. Integrasi ini memandu arah organisasi, hubungan eksternal dan internalnya, serta peran, proses, dan praktek yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hampir mirip dengan yang ada di prinsip. Artinya apa? Integrasi ini terkait sama faktor apa? Internal apa eksternal? Internalnya organisasi, ya, sama di sini juga. Jadi dia menerjemahkan arahan tata kelola menjadi strategi dan sasaran yang terkait. Kalau di prinsip kita belajar fondasinya manajemen risiko, kalau di kerangka kerja kita mempelajari apa-apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang menjadi dasar pertama kali adalah di prinsip manajemen risiko terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke kerangka kerja, integrasinya adalah seperti yang disampaikan di slide ini. Ada yang mau ditanyakan sampai integrasi? Cuma sedikit ya, IDF ini. Oke, kita masuk ke desain. Desain ini adalah, silakan dibaca salah satu. Pemahaman organisasi dan konteksnya. Ketika mendesain kerangka kerja pengelolaan risiko, organisasi baiknya memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internalnya. Pemeriksaan konteks eksternal organisasi dapat termasuk tetapi tidak terbatas kepada pertama faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Penggerak dan pemain utama yang mempengaruhi sasaran organisasi, hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan memangku kepentingan eksternal, hubungan, dan kontraktual, kompleksitas, dan independensi jaringan. Oke, apa yang teman-teman pahami dari desain kerangka kerja manajemen risiko? Apa sih yang dimaksud sama desain ini? Ternyata isinya desain ini apa? Gambaran Konteks, balik lagi dong
ke slide. Bisa niki isinya apa? Konteks eksternal dan eksternal. ya, konteks eksternal dan internal. Artinya apa? Ketika kita masuk ke kerangka kerja manajemen risiko, kalau ngomongin desain itu berarti harus merujuk kepada eksternal dan internalnya. Nanti kita pelajari di belakang eksternal itu apa ae, internal itu apa ae. Nah, faktor-faktor yang disebutkan seperti faktor sosial, penggerak tren utama, hubungan persepsi sampai ke kompleksitas ini adalah poin-poinnya. Ya. Nah, ini kita masuk ke konteks internal organisasi dapat termasuk tapi nggak terbatas kepada visi misi dan nilai sampai yang di bawah. Artinya perusahaan kalau tidak punya salah satu dari sekian banyak internal konteks ini juga tidak apa-apa. Ya, visi misi dan nilai, tata kelola, struktur organisasi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang kecil atau mikro masih belum punya internal yang desainnya seperti ini, tapi itu tidak masalah. Minimal punya visi, misi, nilai, kemudian ada budaya organisasi. Pokoknya beberapa dari berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beberapa dari 10 ini juga tidak masalah. Ini yang konteks internal. Kalau yang konteks eksternal, ini. Oke, konteks internalnya dimulai dari sini. Oh, bukan sih penegasan, pemenangan, alokasi sumber daya, penyiapan komunikasi. Oh, berarti ini internal dan eksternal ya, budaya organisasi. Ya, internal dan eksternalnya masuk di sini, di pemahaman organisasi. Manajemen puncak dan badan pengawas menunjukkan dan menegaskan komitmen berkelanjutan mereka terhadap manajemen risiko dan sebaiknya termasuk tapi tidak terbatas kepada tujuan pengelolaan risiko. Ini internal, penguatan kebutuhan untuk integrasi manajemen risiko internal juga. Kepemimpinan dalam integrasi manajemen risiko ini internal, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas ini juga bisa jadi internal dan eksternal. Penyediaan sumber daya yang diperlukan, eksternal, cara penanganan konflik kepentingan, ada kaitannya sama eksternal juga, dan pengukuran serta pelaporan, lalu tinjauan dan peningkatan. Intinya, desain ini adalah yang masuk dalam manajemen kerangka kerja manajemen risiko di faktor internal dan eksternalnya. Ya, itu diingat-ingat. Penjelasannya adalah seperti ini. Masuk ke penyiapan komunikasi dan konsultasi. Kenapa di desain ini ada elemen yang menunjukkan bahwa komunikasi dan konsultasi itu harus dipersiapkan lebih dahulu sebelum kalian masuk ke desain. Artinya komunikasi sama siapa? Sama bagian-bagian terkait yang mbok suruh bikin manajemen risiko. Ya, konsultasinya juga sama bagian-bagian terkait itu. Artinya apa? Kita mau mengimplementasikan manajemen risiko itu nggak bisa sekonyong-konyong model. Terus pokoknya harus bikin manajemen risiko, nggak bisa. Jadi harus komunikasi dulu sama pihak terkait. Terus yang dimaksud konsultasi itu adalah diskusi. Barangkali ada pihak-pihak yang belum mengerti. Barangkali ada pihak-pihak yang masih harus diberi penjelasan mengenai manajemen risiko. Itu artinya komunikasi dan konsultasi. Kemudian masuk ke implementasi. Implementasi ini apa artinya? Menerapkan, praktek. Ya, jadi setelah diintegrasikan, didesain sesuai konteks internal dan eksternal, lalu diimplementasi. Proses implementasi ini termasuk apa? Mengembangkan rencana yang sesuai. Mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, oleh siapa berbagai jenis keputusan dibuat. Lalu memodifikasi proses pengambilan keputusan dan memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola risiko. Implementasi yang selanjutnya dibaca aja sendiri ini. Oke. Sampai diimplementasi ada yang mau ditanyakan?
Implementasi itu pokoknya praktek, Rek. Jadi dari lingkaran idiom itu mang, I-nya masih ingat nggak I-nya Pak? Ayo, integrasi. D-nya saya, I-nya Implementasi. implementasi itu praktek, prakteknya manajemen risiko. Masuk ke evaluasi. Evaluasi ini apa sih? Yuk silakan dibaca. Ngantuk, Rek. Ayo, evaluasi ke apa? Evaluasi adalah untuk mengevaluasi aktivitas kerangka kerja manajemen risiko ya, organisasi sebaiknya ya, kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan rencana implementasi indikator dan perilaku meningkatkan. Yang kedua, menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi. Iya. Artinya apa? Dalam evaluasi yang harus dilakukan adalah satu, mengukur kinerja. Ya. Yang kedua, habis mengukur, menentukan apakah kerangka kerjanya ini bisa tetap sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi, apa kudu diubah atau diperbaiki. Yang terakhir, perbaikan sinambung ini kaya apa rek di prinsip manajemen risiko. Seperti apa dia? Di prinsip manajemen risiko. Kalau ini perbaikan sinambung, kalau di prinsip manajemen risiko istilahnya perbaikan apa? Berkelanjutan. Artinya apa padha ae, Artinya apa? Organisasi sebaiknya secara sinambung meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas, serta gimana sih caranya manajemen risiko ini diintegrasikan. Materinya udah selesai sampai ke kerangka kerja. Ada yang mau ditanyakan? Cuman sedikit, ini lebih sedikit dari. Saya mau tanya dong Bu. Untuk kerangka kerja ISO 33000 ini, apakah untuk semua jenis perusahaan atau hanya untuk bidang-bidang tertentu aja, Bu? Misalnya kayak jasa, retail, seperti itu, Bu. Mohon penjelasannya. Untuk ISO 31000/2018 ini bisa diterapkan ke semua perusahaan. Tidak hanya terbatas pada perusahaan jasa, tapi dia bisa masuk ke pemerintahan, ke universitas, perusahaan swasta nasional, swasta asing, ataupun BUMN. Jadi, kayaknya ISO 31000/2018 ini adalah ISO sejuta umat khusus untuk manajemen risiko. Kalau yang lain-lainnya saya kurang tahu, tapi untuk manajemen risiko biasanya hampir semua perusahaan itu menggunakan standar ini, kecuali Pertamina yang saya tahu pakai KOSO. Karena Pertamina itu lebih banyak ke unit bisnisnya. Seperti yang kita pelajari di pertemuan kemarin, KOSO itu adalah sebuah standar yang dikhususkan untuk internasional. Kemudian untuk apa dia khususnya? Unit bisnis. Seperti itu. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi terakhir, pertemuan ke-6? Oke, kalau tidak ada, saya Izin bertanya, Bu. Yuk, boleh. Bu, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi dalam budaya kerja? Mohon dijelaskan, Bu. Terima kasih. Oke. Bagaimana caranya memastikan bahwa perusahaan sudah mengintegrasikan manajemen risiko dengan baik? Yang pertama harus dilakukan adalah balik lagi ke prinsipnya manajemen risiko. Kalau prinsip manajemen risiko itu sudah dilakukan dari TT di Infapernya, besar kemungkinan di kerangka kerja dia tidak akan kesulitan. Artinya apa? Sebelum masuk ke kerangka kerja, prinsipnya dibenahi terlebih dahulu. Terintegrasi, kemudian terstruktur dan komprehensif, kemudian disesuaikan, inklusif, dinamis,
Terus invapernya itu dipastikan jalan dulu. Dan itu memang butuh waktu yang lama. Dari mulai kita awal ngeset, kita pengen nih ada penerapan manajemen risiko dalam sebuah perusahaan. Itu memang nggak bisa 1-2 bulan. Paling enggak pemantapannya untuk prinsip manajemen risiko itu memakan waktu sampai 6 bulan. Masuk ke proses berikutnya, yaitu kerangka kerja manajemen risiko, bisa 3-6 bulan lagi. Kemudian prosesnya di situ malah lebih lama lagi, bisa-bisa sampai 1 tahun. Jadi, ada sebuah siklus di manajemen risiko itu yang intinya dia mengukur sebuah maturity atau sebuah kematangan manajemen risiko. Dan itu memang nggak bisa 1 bulan 2 bulan. Jadi maklum, Bu, kayaknya kok terkesan lambat ya implementasi manajemen risiko di perusahaan saya. Tidak. Manajemen risiko itu sejatinya bisa diterapkan itu minimal 1 tahun sejak pimpinan punya komitmen bahwa kita akan menerapkan manajemen risiko. Khusus yang untuk diproses manajemen risiko itu bisa 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Jadi memang prosesnya seperti itu karena bertahap pelan-pelan. Kenapa harus bertahap? 1, pemahaman kita sebagai orang yang awam terhadap manajemen risiko, paham sampai ngelempek manajemen risiko sampai penuh gitu, itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? 1, kita terdistraksi oleh pekerjaan kita masing-masing. Jadi manajemen risiko itu adalah pelengkap penderitaan. Ya, kamu disuruh mengerjakan manajemen risiko kalau memang tidak ada kompensasi atau nggak ono duitnya dari situ, males apa males? Males, ya jelas. Karena apa? Wes ribet, ya. Habis itu kamu nggak dapat kompensasi apapun. Tapi memang namanya perusahaan masih belajar menerapkan, biasanya memang dia menunjuk orang-orang khusus untuk mau repot sedikit ngurusin manajemen risiko. Biasanya diambil karyawan-karyawan yang rajin, gitu ya, yang nggak vokal, gitu ya. Yang penting dia mau belajar, biasanya seperti itu. Jadi memang tidak ada patokan waktu tertentu kapan sebaiknya bisa diimplementasikan dengan baik, tapi dia harus melalui prinsip dulu. Setelah prinsipnya oke, dicek, dilihat, masuk ke kerangka kerja, oke dilihat, baru masuk ke proses. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Yuk. Saya lanjutkan ke materi yang ke-6 ya. Oke. Arsitektur manajemen risiko. Perhatikan ini tidak bisa disingkat teman-teman. Ya, jadi lingkaran ini bacanya mulai yang kiri. Komunikasi dan apa? Konsultasi. Ya. Lalu masuk ke tengah proses manajemen risiko. Ini ada 2 poin yang harus dicermati. Yang pertama adalah lingkup konteks dan kriteria, kemudian ini melahirkan penilaian risiko. Penilaian risiko ini ada 3, identifikasi, analisis, dan evaluasi. Ya, ini masing-masing sendiri-sendiri. Kalau identifikasi itu berarti kita memindai atau mencari risiko-risikonya seperti apa. Menganalisis itu artinya kita menentukan dia masuk di risiko high risk, extreme high, atau low risk, atau moderate, atau catastrophic, seperti itu. Kemudian evaluasi risiko adalah perbaikan berkelanjutannya. Dari lingkup konteks dan kriteria yang membuahkan penilaian risiko, muncul perlakuan risiko. Maksudnya perlakuan risiko ini apa? Bagaimana kita menghadapi perlakuan risiko. Nanti kita akan baca, ada beberapa. Contoh, ada risiko yang bisa diterima. Ada risiko yang harus dihindari. Ada risiko yang harus ditransfer. Ada risiko yang harus di-share, dibagi. Untuk apa? Mengecilkan risikonya sendiri. Ada risiko yang harus di-enhance atau dibesar-besarkan. Jadi perlakuannya itu beda-beda. Kemudian setelah itu, setelah perlakuan risikonya ketemu, kita harus mencatat dan melaporkan. Yang terakhir,
pemantauan dan tinjauan. Ini mirip dengan perbaikan berkelanjutan atau perbaikan sinambung. Ya, prinsip kerjanya adalah sama. Nah, ini yang lebih jelas sendirian gambarnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini tidak bisa dibikin jembatan keledai. Jadi teman-teman harus hafal bagian ini. Bagian sebelah kiri komunikasi dan konsultasi, bagian atas tengah ini ya, ini bagian kiri, sayap kiri komunikasi dan konsultasi, sayap tengah dari skop, konteks dan kriteria sampai pencatatan dan pelaporan. Skop, konteks dan kriteria akan melahirkan risk assessment. Isinya risk assessment ada berapa? Nah, pokoknya coba tolong disebutkan. Evaluasi risiko. Setelah kita tahu 3 hal ini, berarti kita ngerti bagaimana risiko ini akan diperlakukan. Ya, ada beberapa yang tadi saya sebutkan. Setelah itu dilakukan pencatatan dan pelaporan. Selesai skema tengah. Lalu yang sebelah kanan adalah pemantauan dan kaji ulang. Perhatikan juga tanda panahnya. Nah, ini antara komunikasi, pemantauan dan kaji ulang, pencatatan dan pelaporan, semuanya mengarah kemana, Ren? Ke tengah. Artinya apa? Proses yang dilakukan berulang itu adalah yang di tengah. Semua muaranya ke situ. Komunikasi dan konsultasi ini juga untuk menentukan skop, konteks, dan kriteria. Pemantauan dan kaji ulang ini juga untuk menentukan risk assessment-nya gimana. Pencatatan dan pelaporan juga untuk melihat perlakuan risikonya itu seperti apa. Jadi perhatikan garis-garisnya juga saat kalian mengerjakan proses manajemen risiko. Agak rumit ya yang proses ya, tapi tidak apa-apa, saya yakin teman-teman pasti bisa untuk menghafalkan. Oke, masuk ke tahap pertama. Komunikasi dan konsultasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dan konsultasi? Yang pertama, kita harus mendapatkan informasi tentang risiko itu seperti apa. Sesuai dengan prinsip manajemen risiko, tanya terhadap informasi terbaik yang tersedia. Berarti kalian harus mendapatkan informasi ini dari siapa? Ayo. Dapat informasi tentang risiko ini dari siapa? Dari masing-masing bagian atau masing-masing divisi. Bu, saya tahu sedikit, Bu, meskipun saya di bagian keuangan, saya tahu sedikit bagian marketing. Gak bisa. Jangan mau. Apa nanti? Kalian akan repot sendiri. Fokusmu adalah di finance. Jadi uruslah risiko-risiko yang muncul dari bagian finance. Meskipun pacarmu orang marketing, tahu ya, jadi kamu tahu juga nih sedikit risikonya kira-kira di bagian marketing itu apa, tapi kamu tidak relevan dalam menyampaikan informasi tentang risiko. Oleh sebaiknya kamu simpan sendiri aja. Yang kedua, mengelola persepsi stakeholder perception. Artinya apa? Persepsi seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada teman saya cerita begini. Persepsi itu sebenarnya gampang-gampang mudah. Contoh, persepsi saya sebagai orang Malang yang pertama kali datang ke Kupang. Nah, minggu lalu soalnya saya ke Kupang, jadi ceritanya masih hangat ya, karena di situ saya ngobrol sama sahabat saya, dokter filsafat. Dia bilang persepsi itu mudah-mudah gampang. Kenapa dikatakan mudah-mudah gampang? Kalau kita chat GPT, ya, ChatGPT tanya, makanan apa yang terbaik di Kupang, dia pasti akan menunjukkan beberapa. Salah satunya adalah sei sapi, sambal luwak gitu ya, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari persepsi masing-masing orang, ada orang yang nggak suka sei sapi. Ada yang alergi makan daging sapi. Ada yang nggak suka juga makan sambal luwak. Artinya apa? ChatGPT tidak bisa mempersepsikan keadaan seseorang. Dan itu berasal dari individu masing-masing. Stakeholder itu ingat-ingatan, kan ada banyak.
dari masyarakat, kemudian orang internal, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan, jangan ribut sendiri yang belakang, yang berhubungan dengan apa yang harusnya perusahaan lakukan, dan itu masing-masing orang itu persepsi atau pikirannya pasti nggak sama. Nah, gimana caranya mengeneralisasi? Yaitu dengan komunikasi dan konsultasi. Tanyakan bagaimana persepsinya tentang perusahaan ini, bagaimana persepsinya tentang peluncuran produk ini. Yang penting yang harus digarisbawahi adalah komunikasi dan konsultasinya. Masuk ke tahap kedua. Ini tahap kedua. Penetapan tujuan dan konteks. Scope, konteks, dan kriteria, yaitu risk assessment ada 3. Hal-hal yang harus kita pelajari yaitu menetapkan konteks internal, konteks eksternal, konteks manajemen risiko, membangun kriteria risiko, dan mendefinisikan struktur untuk analisis risikonya. Nah, ini kita bagi menjadi 2, eksternalnya berdiri sendiri, internalnya berdiri sendiri. Dari eksternal, apa saja yang terkategori atau masuk ke konteks eksternal? Ayo dibaca. Ya. Yes. Ya, ini adalah konteks yang masuk faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa kita kendalikan apa enggak? Tidak bisa. Ya, stakeholder, katakanlah ada salah satu warga yang tidak senang atau tidak setuju kita berkampus di sini, bisa saja dia mempengaruhi tetangga yang lain. Makroekonomi, dolar sudah berapa sekarang? Sampai 17.000 belum ya? Belum ya, oke. Faktor makroekonomi juga tidak bisa kita kendalikan. Kemudian pandangan masyarakat. Yang dimaksud apa? Pandangan masyarakat tentang usaha kita, tentang jenis kegiatan kita, dianggap berbahaya atau enggak, sesuai dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan atau enggak, itu sangat berpengaruh dan hubungannya dengan institusi lain. Ingat, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah institusi atau perusahaan, kita nggak akan bisa kerja sendiri. Mau di perusahaan jasa, mau di perusahaan yang lain, yang non jasa, itu kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Artinya hubungan dengan institusi atau organisasi lain itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Ada hak-hak yang tidak dibayar, atau mungkin kerjasama yang mencederai salah satu pihak, itu benar-benar dijaga banget, jangan sampai kejadian kayak begitu. Karena apa? Bisa saja hubungan dengan institusi lain yang memang tidak terkait sama kita, dia cerita loh ke pihak ketiga. Akhirnya pihak ketiga itu tahu, jangan kerjasama deh sama perusahaannya Andi, soalnya Andi kok gak benar, Viku lo gak dibayar, wow, kan gak enak. Ya, padahal mungkin bukan maksudnya Andi seperti itu. Bukan maksudnya Andi tidak membayar fee, tapi mungkin ada keterlambatan. Karena pembayaran dari pihak ketiga juga belum masuk. Cuman benar-benar dijaga, dikomunikasikan dengan baik kalau ternyata memang belum bisa memenuhi janji. Itu sih maksud saya. Masuk ke konteks internal. Konteks internal ini lebih berperan ke, namanya juga internal ya, berarti dalamnya perusahaan. Ya, visi misi, budaya, peraturan lembaga, pandangan fungsi terkait, pandangan organisasi, konteks mikro atau individu. Kalau dari faktor internal itu salah satu tidak perusahaan kalian miliki, gak apa-apa. Ya. Tapi yang faktor eksternal, meskipun kita tidak mau kena kondisi makroekonomi, mau tidak mau imbasnya harga dolar, kemudian naiknya harga emas itu ngefek ke beberapa perusahaan. Mau tidak mau. Kalau yang untuk konteks eksternal, mitigasinya harus lebih kuat. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita masuk konteks resiko. Konteks resiko adalah mendefinisikan
parameter yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun risiko. Jadi ini teman-teman harus nyari parameter atau alat ukurnya itu apa yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun risiko. Kemudian konteks risiko akan menentukan apakah risiko akan relevan bagi organisasi atau divisi. Lek gak relevan, ojo mbok reken. Bu, ini ternyata efek sampingnya itu nyaris tidak apa-apa. Berarti tidak bisa ya saya masukkan ke risiko, boleh. Jadi risiko itu harus dicari tujuannya yang berdampak. Contoh, saya nggak punya tujuan nih. Tiba-tiba anak-anak ngajak, Bu Mary, ayo kita main ke pantai. Kira-kira, ayo, kira-kira bisa dikatakan saya terkena resiko apa enggak? Saya nggak punya tujuan loh, bingung loh. Aku lapo yang ini. Tiba-tiba ada salah satu mahasiswa, ayo Bu Mary dulu nang pantai ini. Tiba-tiba 2 jam kemudian saya dan anak-anak sudah sampai di pantai. Kira-kira saya terpapar resiko apa enggak? Kok bisa terpapar kok aku gak duwe tujuan? Berarti kan mbok jangan dia sakit. Nah, selama tidak ada tujuannya seperti apa, kita diajak kemana, itu jenenge gak berisiko. Resikonya apa dong sekarang? Saya gak punya tujuan. Tiba-tiba idemu bagus kayak gitu, nyampe ke pantai. Bisa dipahami ya? Jadi outputnya risiko harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, itu namanya bukan risiko. Ya, bisa dipahami ya? Oke, berarti untuk mencapai ke konteks risiko, berarti kita harus menetapkan apanya dulu? Tujuannya dulu, betul. Kalau nggak punya tujuan, berarti itu mungkin bukan risiko. Ya, hanya sebuah masalah mungkin ya bisa dikategorikan seperti itu. Yang terakhir bagaimana menggunakan konteks, lalu setiap risiko akan dilihat dari perspektif konteks risiko tiap divisi beserta dengan estimasi likelihood. Estimasi likelihood ini adalah probabilitas. Masih ingat tentang probabilitas itu apa, Rek? Ayo, kapan hari kita pernah ngomongin probabilitas? Yang dadu itu loh, Rek. Seberapa besar kemungkinan kita memperoleh angka 6 dalam sekali putar? Ayo, probabilitas itu apa? Peluang. Atau keseringan terjadi. Ya, itu dinamakan dengan probabilitas. Yang terakhir, setiap risiko yang diprioritaskan akan masuk ke dalam daftar risiko prioritas. Ini tahapan penetapan konteks, silakan dibaca. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Saya tak sambil mengabsen. Tolong salah satu ada yang ngecek di grup ya, barangkali ada teman-temannya yang nggak bisa hadir. Ananda Kusnul Khotimah? Ada? Ya Allah, keliru, itu minggu. Ahmad Aufar Nabil ada. Aga ada. Ahmad Khairun Nurwalid. Izin Ibu. Izin. Kemudian Ahmad Matoni. Izin. Izin juga. Aisyah Juliartika ada. Andi Waluyo ada. Aulia ada. Cindy Cantika ada. Dani Arafli. Dina Velia ada? Oh ada. Elizer Eden ada. Elsina Angelina. Viranisa Priyamudi. Sakit? Ya. Muhammad Fatoni ada. Nada Syifa. Izin Bu. Izin. Nilam Cahaya ada. Nurul Aini ada.
Revi Salsabila, Rina Susanti, Sabrina Rosi Mutiara Bintang, Salsa Aziza, Sevia Dita, Yoga Pratama, Yudiansyah, mana? Oh ya, Yusril, izin. Mulai pertama izin terus, Pak. Zeni Nur Laila. Oke, baik, thank you teman-teman. Ini yang izin. Ya, sampai 3 kali, hati-hati nggak boleh ikut pas loh ya sama BAA ya. Coba diingetin minimal mulai pertemuan besok sudah masuk. Oke, tahapan penetapan konteks meliputi 1. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ke poin B, menetapkan sasaran organisasi, menetapkan struktur unit pemilik risiko atau risk owner. Kira-kira kalau di divisi marketing, risk owner atau pemilik risiko ini siapa? Supervisor. Jadi artinya orang yang punya wewenang lebih tinggi dari kalian dan ada di suatu institusi atau divisi atau organisasi. Ya, supervisor atau kalau nggak ada supervisor bolehlah manajer. Ya. Selanjutnya mengidentifikasi stakeholder, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, menetapkan kategori risiko. Nah, ini yang perlu hati-hati. Kategori risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi atau perusahaan. Ya. Lalu yang terakhir menetapkan kriteria risiko. Kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood ini adalah probabilitas kali dampak. Artinya risiko itu adalah perkalian dari probabilitas kali dampak. Ya, jadi kalau probabilitasnya 3, dampaknya 5, nanti hasil akhirnya 15, nanti akan ketemu skornya 15 itu ada di mana, seperti itu ya. Oke, ini nanti dipelajarin aja. Oke, kita masuk ke poin. Masih ingat bagian yang tengah isinya apa aja? Ayo, bagian yang tengah ada ayo, bagian yang tengah. Identifikasi terus ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Bagian tengah, sing paling atas itu skop, konteks dan kriteria. Mari menulis risk assessment. Risk assessment itu apa? Penilaian risiko. Penilaian risiko didasarkan pada apa? 3 hal saja. Identifikasi, analisis, dan evaluasi. Setelah itu melahirkan perlakuan risiko. Ya, oke, masuk ke identifikasi. Identifikasi kila posere, ini nanti dipelajari sendiri. Nah, ini identifikasi adalah menganalisa sebuah risiko, apakah betul itu risiko, apa yang dapat terjadi, bagaimana terjadinya, mengapa hal tersebut terjadi, dan dari mana sumber terjadinya hal tersebut. Kalau pertanyaan yang ada di lingkaran ini bisa dijawab, berarti itu benar-benar risiko. Dan boleh kamu masukkan ke risk register. Kita masuk ke analisis risiko. Analisis artinya menentukan dampak dan kemungkinan. Risiko ini dampak kali kemungkinan atau sama dengan dampak kali probabilitas. Artinya komponen analisis risiko meliputi nomor 1 sampai nomor 6 ini. Coba dibaca. Yang pertama apa?
Nah, faktor yang telah digunakan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesempatan. Oke, yang kedua menentukan dampak dari kejadian yang timbul. Yang ketiga membagi dampak menjadi kuantitatif dan kualitatif. Keempat menentukan frekuensi. Kelima menentukan tingkatan risiko. Yang keenam mempertimbangkan aspek ketidakpastian. Analisis risiko, langkah kerjanya adalah seperti berikut. Nah, setelah dianalisis, nanti akan keluar matriks seperti ini. Ada matriksnya merah tua, kemudian ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, menurut teman-teman, dari gambar ini yang paling berbahaya itu yang di nomor berapa? 1, 2, dan 3. Ini yang paling bahaya. Ini dinamakan risiko yang hampir pasti terjadi atau katastrofik. Biasanya kalau yang katastrofik akan menghasilkan kerugian yang sangat besar, baik dari jumlah maupun dari efek sampingnya. Yang paling tidak berbahaya yang nomor berapa? Yang paling tidak berbahaya yang mana? Yang warnanya hijau. 23. Jauh nomor 1 ya. Bukan. Yang nomor 1 ini kan extreme high ya. Berarti 1, 2, 3 ini sangat. Nomor 25, Bu. Nah, 23, 24, 25 yang hijau-hijau ini yang hampir pasti tidak terjadi. Kalau dilihat dari tingkatannya, level 5, 1, 2, 3 itu masuk di level resiko yang sangat tinggi atau matriksnya warnanya merah marun. Yang merah tua masuk ke level 4, kategorinya tinggi, warnanya merah. Yang sedang ini kenapa yang paling banyak? Karena biasanya yang sedang ini ada di tengah-tengah. Dia mau naik ke atas nggak bisa, mau turun ke hijau juga susah. Artinya dia dibikinin kriteria tersendiri di risiko yang sedang. Kemudian risiko yang rendahnya ada di hijau, yang sangat rendah atau mungkin hampir tidak terjadi, ini yang di hijau tua. Oke, nah ini adalah keluaran atau outputnya analisis risiko seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Bisa dipahami sampai analisis? Bisa ya, cuman main warna-warna gitu aja. Masuk ke evaluasi. Masih ingat proses evaluasi ini buat apa ya? Evaluasi ini untuk Perencanaan yang sudah dilakukan. Iya, memerlukan penanganan lebih lanjut di tiap unit atau tiap fungsi. Risk metriknya ini bisa dilihat seperti ini keterangannya. Unacceptable itu merah ya, yang matriks merah ini termasuk merah marun dan merah tua. Ini biasanya perlakuan risikonya harus segera dilakukan karena bisa membahayakan organisasi atau perusahaan. Kalau yang hijau-hijau ini biasanya boleh tidak dilakukan atau diterima saja risikonya karena tidak terlalu berdampak untuk perusahaan. Nah, ini masuk ke perlakuan risiko. Perlakuan risiko itu ada 5. Yang pertama, menghindari risiko. Menghindari risiko itu dilakukan dengan tidak melakukan aktivitas atau perusahaan punya opsi untuk menghindari. Kemudian berbagi, ya, sharing. Ini memecah proses jadi tahapan yang ditangani oleh institusi lain. Kalau transfer risiko, jelas-jelas namanya transfer itu diasuransikan. Contoh, kalian punya sebuah gedung yang rentan sekali akan kebakaran. Karena apa? Di gedung itu banyak sekali nyimpen benda-benda yang mudah terbakar, kayak contoh laptopnya IT, ya. Alat-alatnya IT itu kan gede-gede. Mau nggak mau kalau punya ruangan seperti itu, teman-teman harus mengasuransikan. Daripada nanti kalau terjadi korslet, kebakaran, alatnya meledak, semua datanya hilang.
Jadi risk transfer itu harus bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Selanjutnya mengurangi atau mitigasi risiko. Apa bedanya sama menghindari? Mengurangi atau memitigasi risiko, apa bedanya dengan menghindari? Ayo coba dibaca. Kalau menghindari risiko, artinya apa? Tidak melakukan aktivitas. Tidak Jadi melakukan kita, aktivitas yang dapat menimbulkan. jadi contohnya kita naik sepeda motor ini. Kita sudah tahu di depan itu ada jalan berlubang yang lumayan besar dan kalau kena genangan air hujan itu kalian bisa nggak kelihatan. Menghindari resiko artinya kalian tidak lewat jalan itu, jadi apal jalan yang kono terus menggok. Menghindar gitu loh ya, nggak dilewatin. Tapi kalau mengurangi atau memitigasi risiko, itu artinya kalian tetap lewat jalan itu, tapi jalannya pelan-pelan. Masih yang mlebu jeglongan iku gak popo. Itu bedanya antara menghindari sama mengurangi. Ya, nek mengurangi berarti ada risiko tapi diterabas. Tapi jalannya pelan-pelan sehingga teman-teman nggak sampai tergelincir. Analoginya seperti itu. Lah kalau menerima risiko ini namanya risk acceptance. Artinya risikonya memang nggak bisa dihindari atau dikurangi, ya wis terima. Ya, seperti itu. Oke. Masuk ke segmentasi hampir terakhir adalah pemantauan dan kaji ulang. Ada 3 macam audit yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas, yaitu penilaian terhadap penerapan bisa dilihat dari prinsip, bisa dilihat dari kerangka kerja, dan bisa dilihat dari proses. Ini yang pertama. Yang kedua, assessment atau penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, pendekatannya lewat efektivitas pengendalian atau mitigasi. Teman-teman mau pilih yang mana? Boleh salah satu. Sehingga tidak ribet nanti saat membuat dokumennya. Kalau ini proses manajemen risiko, 3 proses utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan atau evaluasi. Ini cuma tambahan aja rangkuman dari yang di atas. Nah, ini proses manajemen risiko, menerapkan konteks, lalu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Terus yang ke nomor paling bawah, tangani risiko ini sama dengan perlakuan. Ini dari sumber ASNZS. Jadi kalau dilihat ini sama dengan punyanya ISO 31000/2018, tapi cuma beda istilah saja. Kalau di ASNZS judulnya komunikasikan dan konsultasikan. Kalau di ISO 31000 judulnya hanya komunikasi dan konsultasi. Demikian juga dengan tetapkan konteks di ASNZS. Kalau di kita di ISO 31000 jadi penetapan konteks, scope, dan kriteria. Kalau identifikasi, analisis, sama evaluasinya sama. Kemudian tangani risiko ini berarti memperlakukan risiko, perlakuan risiko seperti apa. Kemudian masih ada yang paling bawah apa? Di bawahnya penanganan risiko apa? Masih ingat nggak? Ada pencatatan dan pelaporan. Kalau di ASNZS nggak ada. Terus sayap kanan pemantauan dan tinjauan, di sini namanya pantau dan telaah. Proses manajemen risiko sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke kuis aja. Yang sudah selesai mengerjakan kuis boleh pulang. Nah, tapi kuisnya, nah, saya kasih tahu.
Satu ya. Ya, ambil kertas sama Boboy. Yang online nanti dibuatkan link ya sama Mbak Desti. Mbak Desti boleh di-share ini, Mbak. Oke. Materi ada 2 yang kita selesaikan hari ini, yaitu materi 5 dan materi 6. Teman-teman lihat NPK-nya masing-masing atau NIM-nya masing-masing. Yang akhirannya ganjil berarti mengerjakan nomor 5. Yang akhirannya genap berarti mengerjakan yang nomor 6. Jadi tidak usah kabeh dikerjakan orek. Gak mari-mari kok awakmu mulai jam 10. Yang ganjil nomor 5. Yang genap nomor 6. Diperhatikan NIM-nya masing-masing. Ya, seperti itu. Yo ojo dikerjakan ganjil genap rek kon mulai jam 10 kok. Ya. Jadi kerjakan satu aja sesuai sama NIM-nya masing-masing. Lihat angka terakhir di NIM-nya. Paham nggak? Paham yo. Wis. Contoh, Ahmad Alfar. Ahmad Alfar ini NIM-nya berakhirnya 3. Berarti dia mengerjakan yang nomor 5. Betul. Wis. Seperti itu dan seterusnya. Saya kirim aja ya. Ya. Soalnya nggak usah ditulis ya, Nak. Langsung jawabannya. Oke, silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, boleh pulang ya. Masih belum jam 9. Apa? Enggak, saya enggak dengar tadi kamu ngomong apa. Oh, mau nambah serius. Baik hati sekali kamu ya. Ya. Pulang. Kalau bilangan prima ya, berarti dia enggak genap, enggak ganjil, kamu boleh pilih yang mana aja deh. Ya, yang akhirnya boleh pilih ganjil, boleh pilih genap, ya. Bu Mariana, maaf izin Bu. Ya. Kan ini ada beberapa teman yang lagi lembur ya Bu. Itu gimana Bu? Masih bisa boleh, ada apa-apa waktu? dikerjakan. Saya kasih kesempatan sampai hari Minggu ya. Oh iya. Makasih Bu. Hari Minggu jam 12 siang ya. Soalnya saya ngajar Minggu jam Minggu, Pak. 12 ya. Minggu jam Makasih, 12 Bu. siang. Nah, silakan di-share di grup supaya tidak ketinggalan tugas juga ya. Oke, terima kasih. Dari kelas ini ada apa ditanyakan? Toh, yang 4. Kenapa? Sama aja. Sama-sama. 5. Pasien atas, 1 studi kasus. Kasusnya ada 4 toh pertanyaannya. Yo, 8 itu. Jawabnya singkat-singkat aja, jangan panjang-panjang ya. Apa? Jawabnya jangan panjang-panjang. Nah, itu loh contohnya. Nah, tak share screen dulu biar jelas. Loh, enggak, studi kasusnya ya pancut apa. Nah, ini contohnya materi 5 nih. 1 sampai 4, mengapa kepemimpinan, bagaimana proses integrasi, sebutkan elemen dan mengapa evaluasi. Saya minta jawabannya jangan panjang-panjang. Berarti teman-teman harus pinter mensarikan atau merangkum, ya. Kemudian studi kasusnya, ini pertanyaannya kan juga ada 4. Berarti ada 8, ya. Cuma aturan lainnya adalah kalau mau lihat ChatGPT, dan saya yakin 101% pasti lihat ChatGPT, jangan diambil semua jawabannya, disarikan supaya apa? Teman-teman juga belajar.
Kayak gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari kelas online? Kelas online ojo copy paste lo ya, enggak boleh lo ya. Copy paste enak aja kalau online Siap, mengerjakan. Bu. Oh, nggak boleh ya. Jadi harus dibaca kemudian disarikan. Nanti saya bantu ngecek sama Mbak Desti. Kalau yang kelas offline lebih kelihatan karena dari tulisan tanganmu saya bisa tahu kamu nyontek apa enggak. Nyontek seberapa besar gitu ya. Oke, silakan kalau sudah cukup jelas silakan dikerjakan. Kalau sama Mas sudah ada yang selesai silakan boleh pulang. Bu Mary, Ya, ini kan saya masih di luar pakai HP. Apa boleh nanti malam, Bu? Setelah saya di rumah. boleh. Yang untuk kelas online saya beri batas waktu sampai Minggu jam 12 ya pengumpulan tugasnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nah. Yang sudah selesai boleh leave dari Zoom-nya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum, silakan masih tetap di sini. Saya tunggu sampai selesai. Atau mau leave juga boleh. Yang penting tugasnya sebelum Minggu jam 12 harus sudah dikumpulkan, di-upload ya. Seperti itu. Terima kasih, Bu Mariana. Bu, terima kasih Bu Mariana. Terima kasih Bu Mary. Izin live Bu, Bu. izin live Bu. Terima kasih, Bu Mariana. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Mariana.